Film dibuka dengan kawan yang mukanya sangar ini, namanya Daniel. Dia kerja di toko elektronik. Pagi itu, saat Daniel sedang kebingungan mengganti video tampilan TV, rekan kerjanya yang bernama Steven datang membantu. Steven paham banget soal elektronik. Dia karyawan andalan di toko, tapi pas videonya diganti, gara-gara beda pilihan, tuh bocah berdua berantem. Sorenya sepulang kerja, Daniel bersama kakaknya yang bernama Lawrence dipanggil notaris untuk mengurus masalah rumah warisan almarhum ibu mereka. Notaris menjelaskan bahwa rumah warisannya udah nunggak pajak sebesar 17.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Jika tak segera dibayarkan, maka rumahnya bakalan disita petugas pajak. Karena sama-sama nggak punya duit, Lawrence menyarankan gimana kalau rumahnya dijual aja. Mau nggak mau Daniel setuju. Keesokan harinya, waktu lagi briefing, manajer toko yang bernama Patricia mengumumkan bulan depan toko ini mau ditutup. Bagi karyawan tetap seperti Steven akan dipindahkan ke toko lain. Sementara Daniel yang cuma karyawan kontrak terpaksa harus di-PHK. Mendengar itu, mereka shock. Di tengah briefing, gara-gara Daniel dan Steven berisik terus debat, Patricia menghukum mereka berdua lembur untuk mengurus stok barang malam ini. Malamnya sambil kerja, Daniel iseng nonton acara TV tebak-tebakan harga. Saat acara dimulai, tiba-tiba Steven refleks ikutan nebak harganya. Ternyata tebakannya tepat. Mungkin cuma kebetulan. Tapi tebakan berikutnya benar. Terus, karena nggak percaya, Daniel ngetes langsung. Karena lagi butuh duit, Daniel ngajak Steven ikutan acara tebak harga. Dia yakin kalau kerja sama kita pasti menang. Tapi Steven menolak. Daripada ikutan acara konyol kayak mending dia fokus kerja biar cepat naik jabatan. Namun meski ditolak, Daniel tetap daftarin nama mereka berdua di website. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi waktu baru bangun, Daniel dapat telepon dari staf acara tebak harga. Nama mereka terpilih dan disuruh datang interview 3 sore. Daniel pun mengatur rencana untuk memaksa Steven ikut. Rencana Daniel sukses karena dituduh mencuri. Hari itu juga Patricia memecat Daniel dan Steven. Steven yang nggak terima difitnah pun protes sambil marah-marah. Biar cepat selesai, Daniel terpaksa nyundul Steven. Pas sadar Steven bingung, kenapa dia ada di mobil Daniel. Daniel cerita, kita ada jadwal interview, acara tebak harga. Jangan protes, toh kita udah dipecat. Daripada nganggur, mending ikutan kuis. Mendengar itu, Steven marah-marah. Di tengah perdebatan, Steven dapat telepon dari panti jompo. Waktu tahu ayahnya mau diusir, dia minta tolong Daniel mengantarkannya. Ketika sampai, pengurus panti memberitahu dia nggak mau ngurus ayah Steven lagi. Soalnya udah nunggak biaya perawatan sampai 5.000 euro. Steven pun minta waktu seminggu. Ia janji pasti akan bayar. Demi bisa dapat uang akhir, Steven setuju ikut acara tebak harga. Sesampainya di kantor TV, saat interview, si produser yang bernama Blaise meminta mereka memperkenalkan diri. Selama perkenalan, lagi-lagi itu bocah berdua nggak pernah bisa akur dan malah ribut, main salah-salahan. Melihat kelakuan mereka, Blaise justru tertarik lalu menyuruh datang syuting besok pagi. Tingkah konyol mereka pasti bisa menghibur penonton. Mendengar itu, Daniel dan Steven girang. Keesokan harinya, di acara tebak harga, Daniel dapat giliran tampil pertama. Sementara Steven menunggu di bangku penonton. Setelah para peserta siap di posisi masing-masing, sebelum mulai, agar acara semakin meriah, host yang bernama Fred menyuruh salah satu peserta nyanyi. Karena si Daniel badannya gede, mukanya serem, dan kelihatan paling menonjol, seluruh penonton bersorak nyuruh dia nyanyi. Siapa yang ingin melihat semua orang datang dan pergi? Gak sesuai tampang. Ternyata suara Daniel bagus banget. Tak lama kemudian, acara dimulai. Barang pertama yang harus ditebak adalah laptop. Setelah Fred memberitahu merek laptopnya, satu persatu peserta mulai gantian menebak harganya. Saat giliran Daniel, berkat bantuan Steven dari bangku penonton, tebakannya tepat. Karena tebakannya benar, Daniel pun terpilih untuk maju ke babak selanjutnya. Terus Daniel dapat hadiah 10.000 euro. Bukannya berhenti dan langsung bawa pulang uangnya, Daniel malah milih tetap lanjut ke babak berikutnya biar bisa menangin hadiah uang lebih banyak lagi agar semakin seru. Dari ruang operator, Blaise menyuruh Fred
memanggil Stephen untuk ikut menemani. Saat tampil bareng, mereka berdua debat terus. Melihat kelakuan mereka, semua orang bengong. Fred lalu menjelaskan, babak kali ini adalah babak tebak nama barang. Daniel bertugas ngasih clue, dan Stephen harus menebak tanpa boleh ngelihat barangnya. Sayangnya meski tebakannya benar, tapi karena waktu keburu habis. Jawabannya dianggap nggak sah, artinya semua hadiah uang hangus. Perjuangan, mereka sia-sia dan harus pulang dengan tangan kosong. Selesai acara. Di belakang panggung, Daniel dan Stephen protes ke Fred. Dengan sombong, Fred bilang, permainan tadi memang sengaja dibuat sulit biar dia nggak rugi. Dia nggak mungkin membiarkan peserta menang mudar dan membawa pulang uang besar gitu aja. Daniel pun kecewa. Di rumah Stephen, mereka berdua diskusi, mengatur rencana berikutnya. Stephen bilang dia baru tahu ternyata Daniel bisa nyanyi. Gimana kalau kita ikutan acara Sing Asam? Daniel yang nyanyi. Sementara Stephen akan jadi manajer. Dengan suara emas, Daniel kita pasti bisa terkenal dan sukses. Awalnya Daniel masih malu. Dari kecil dia memang bercita-cita ingin jadi penyanyi terkenal. Tapi dia nggak pernah pede nyanyi di depan banyak orang. Setelah Stephen terus meyakinkan, akhirnya Daniel mau mencoba. Keesokan harinya, ketika sedang membuat video klip untuk pendaftaran, mendadak Lawrence datang lalu memberitahu, sebentar lagi rumah warisan akan laku terjual. Lawrence juga menyuruh Daniel menandatangani surat persetujuan jual beli rumah. Anehnya Daniel nolak. Dia berubah pikiran dengan percaya diri. Daniel berkata, sebentar lagi dia bakalan jadi penyanyi sukses di acara Sing Song. Nggak perlu jual rumah. Soal tunggakan pajak, biar dia aja yang bayar semuanya. Mendengar itu, Lawrence istighfar. Beberapa hari kemudian, video klip akhirnya selesai. Daniel dan Stephen pun pergi mendaftar ke kantor TV. Dari kejauhan, saat tahu mereka ingin ikut acara, para Sing Song Blast yang penasaran mengajak seluruh staf berkumpul. Setelah semua siap, Daniel, Stephen Blast, serta para staf nonton bareng video klipnya. Hidup ini. Semua tepuk tangan memuji karya mereka berdua. Dengan gugup, Daniel bertanya kapan dia bisa mulai ngisi acara Sing Song. Blast cuma menjawab nanti dikabarin. Mendengar itu mereka girang. Malamnya Daniel dan Stephen nongkrong di kafe. Stephen lalu iseng upload video klipnya ke YouTube sambil bilang kalau nanti viral. Daniel harus siap jadi orang terkenal. Di tengah obrolan, kebetulan mereka melihat Patricia. Karena masih nggak terima, dipecat gitu aja. Padahal dia memang nggak pernah mencuri. Stephen langsung menghampiri dan melampiaskan emosinya. Dia pergi ke parkiran lalu merusak mobil Patricia. Saking marahnya, Daniel sampai nggak bisa nyegah. Ternyata Stephen salah. Mobil yang dia rusak malah mobil orang lain sati. Beberapa hari berlalu, karena sampai sekarang belum juga dipanggil ke acara Sing Song. Demi bertahan hidup, Daniel terpaksa menjual mobilnya. Setelah dapat uang, Daniel pergi jalan kaki ke rumah Stephen. Ketika sampai, Daniel bingung kenapa Stephen lagi main ninja-ninjaan di teras. Stephen menjelaskan, daripada nungguin acara yang nggak pasti, mending dia nyoba ikutan acara Ninja Warrior. Tapi waktu latihan, Stephen kepleset terus nyebun ke kolam. Sambil nahan sakit, Stephen cerita, sekarang ayahnya udah nggak tinggal di panti jompo lagi dan keuangannya juga menipis. Mendengar kisah sedih sahabatnya, bukannya menyemangati, Daniel malah ngadu susah. Mereka berdua jadi adu cerita siapa yang lebih susah. Sambil saling salah-salahan. Di sisi lain di kantor TV, saat Blast sedang kebingungan mencari peserta untuk acara Sing Song, memberitahu kalau sekarang video klip Daniel viral di YouTube. Blast pun kaget. Viral karena dinilai akan menguntungkan. Ia tak menyangka video jelek kayak gitu bisa. Blast menyuruh stafnya mengundang Daniel. Keesokan harinya, setelah dapat undangan, dengan semangat, Daniel dan Stephen berangkat boncengan naik skuter listrik. Sesampainya di lokasi, sebelum cara dimulai, Daniel diberi pengarahan terlebih dahulu oleh petugas. Nantinya Daniel akan duet dengan peserta lain.
Jika berhasil menang, maka bisa maju ke babak selanjutnya, yaitu babak tebak lirik lagu. Di sisi lain, waktu Steven sedang keliling, dia nggak sengaja nguping obrolan Blaze dan Fred soal Daniel. Pas tahu mereka cuma mau manfaatin Daniel buat naikin rating acara doang, Stephen Shaw diam-diam dia mengikuti Blaze sampai ke ruang operator. Sementara di studio, setelah acara dimulai, Fred lalu memanggil Daniel untuk tampil. Daniel menang dan berhasil masuk ke babak tebak lirik lagu. Fred di situ memberi pilihan dari 2:20 kata karena lagi butuh banget uang. Tanpa pikir panjang, Daniel langsung milih mau nebak 20 kata dengan hadiah 20.000 euro. Semua tebakan lirik lagunya tepat. Di ruang operator, melihat kehebatan Daniel, Blaze senang. Berkat Daniel, kini rating acara jadi meningkat. Steven yang dari tadi menguping muak dan menghampiri Daniel. Namun ketika menceritakan semua yang dia dengar tadi, bukannya percaya, Daniel justru menganggap Steven iri. Di tengah perdebatan, Daniel keceplosan, bilang kalau Steven lah yang selalu dimanfaatkan orang lain. Karena udah terlanjur ngomong, Daniel akhirnya mengaku, sebenarnya selama ini dialah yang memfitnah Steven. Mencuri hingga dipecat dari toko agar mau menemaninya ikut acara tebak harga. Tapi itu semua dia lakukan demi kebaikan. Jika bekerja di toko elektronik, Steven hanya akan terus dimanfaatkan Patricia tanpa pernah naik jabatan. Steven sangat shock. Ia pergi meninggalkan Daniel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa bulan kemudian, terlihat Daniel telah jadi artis terkenal. Penampilannya juga sudah berubah 180 derajat, tatoan dan lebih modis. Pagi itu Daniel baru aja melunasi tunggakan pajak rumah warisan orang tuanya. Selesai mengurus pembayaran, Lawrence mengingatkan agar tak melupakan Steven. Jangan jadi kacang lupa kulit. Bagaimanapun juga, tanpa Steven, Daniel tak akan bisa sampai sejauh ini. Mendengar itu, Daniel hanya terdiam merenung. Siangnya setelah sekian lama, Daniel akhirnya berkunjung ke rumah Steve untuk ngajak baikan saat bertemu dengan Canggung. Daniel cerita, sekarang dia dapat banyak sekali tawaran kontrak mengisi acara TV karena nanti jadwalnya padat. Dia butuh Steve untuk jadi manajernya, namun Steven yang masih kecewa menolak. Daniel pun mencoba mengerti, lalu pergi. Waktu masuk rumah, ketika melihat sang ayah, Steven curhat, dia dan Daniel sudah punya jalan masing-masing. Tanpa bantuannya Daniel tetap bisa lebih sukses dari sekarang. Meski terus berusaha mencari alasan, tapi jauh di lubuk hati, sebenarnya Steven sangat mengkhawatirkan Daniel. Mendengar cerita itu, ayah hanya terdiam. Padahal emang dari tadi ayahnya cuma diam doang, gak dengar. Beberapa hari kemudian, terlihat Daniel bersama peserta lain sedang syuting acara TV. Konsepnya adalah drama perjodohan. Mereka semua dikarantina di dalam villa untuk PDKT satu sama lain. Namun sepanjang acara, Daniel galau, tak semangat sama sekali. Ia merasa hingar-bingar. Ketenaran ini bukanlah dunianya. Tapi meski hatinya lelah, dia tak bisa pergi begitu aja karena sudah terikat kontrak dengan pihak TV. Di tengah acara, tiba-tiba Steven datang menjemput. Steven, di atas. Beberapa bulan berlalu, setelah sukses solo karir, kini terlihat Daniel dan Steven membuka bisnis cafe yang ada live musiknya. Malam itu, Daniel mengundang para fans untuk bernyanyi bersama. Maukah kau membawaku pulang? Pastikan sesuatu yang istimewa bagimu untuk menyenangkannya senang berbagi. Tidakkah kau pikir kau telah melewati kesempatan? Kau pasti akan melakukannya, pasti akan terjadi. Daniel dapat kabar ada reporter TV datang ingin wawancara karena sudah kapok lurusa dengan dunia pertelevisian. Daniel dan Steven menyuruh penjaga mengusir reporter itu. Mereka berdua sudah muak. Setelah menghibur para fans, mereka sepakat gak akan pernah mau masuk TV lagi. Gak akan. Ketika wawancara berlangsung, reporter bertanya, apa rahasia sukses mereka? Pas jawab, gara-gara beda pendapat. Lagi-lagi itu, bocah berdua berantem dan film pul.
taman ending yang mengenkrotkan.